Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di konten kali ini saya akan membahas alur cerita film Alien yang pertama dirilis 25 Mei tahun 1979 di Amerika. Sorry. Diproduksi oleh studio Century Fox, film ini mendapatkan rating 8,4 di IMDb dengan pemeran utama dalam film ini yaitu seorang wanita yang bernama Ellen Ripley yang diperankan oleh Sigourney Weaver. Disutradarai oleh Ridley Scott, film ini mampu mendapatkan keuntungan yang menakjubkan pada masa itu, yaitu dengan total biaya produksi sebesar 11 juta US dollar dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 110 juta US dollar. Didukung juga dengan pemeran lain seperti Tom Skerritt sebagai Kapten Dallas, ia merupakan kapten pesawat. Kemudian ada Ian Holm sebagai As, dia merupakan kepala sains. Kemudian Bolaji Badejo yaitu villain utama yang memerankan alien itu sendiri. Kemudian Helen Morton memerankan karakter Mother, walaupun sepanjang film hanya suaranya saja yang dapat kita dengar. Lambert, seorang pilot cantik, diperankan oleh Veronica. Juga temannya Ken diperankan oleh John Hurt, dan dua orang mekanik bernama Parker yang diperankan oleh Cotto dan Brett diperankan oleh Harry. Jadi film ini bercerita tentang pesawat kargo yang bertugas mengangkut 20 juta ton mineral biji besi dari tambang luar angkasa yang akan diekstrak di bumi nantinya oleh perusahaan yang bernama Wayland Corporation, yang didapat dari sebuah planet yang jaraknya jauh ribuan tahun cahaya dari bumi. Dengan 7 orang awak, pesawat yang seharusnya berada di jalur perjalanan kembali ke bumi tiba-tiba menerima sinyal yang diketahui dari sebuah planet dari jalur mereka saat itu. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan jika konten kali ini yaitu konten spoiler. Jadi untuk kalian yang belum pernah menonton filmnya, silahkan di skip dan nonton dulu. Tapi jika kalian males nonton, ya udah, saya ceritain. Film berawal dengan diperlihatkannya sebuah pesawat yang bernama Nostromo yang sedang berada di jalur luar angkasa dengan tujuan kembali ke bumi. Tiba-tiba sistem jaringan di pesawat menerima sinyal transmisi dari sebuah planet yang berada di dekat dengan jalur yang pesawat lewati. Dengan program yang dibuat, pesawat secara otomatis akan menyala jika ada transmisi sinyal dan tanda-tanda kehidupan di planet-planet yang dilewati. Itu membuat para kru pesawat terbangun dari statis. Kang Roti. Kru pesawat terbangun dari statis atau alat yang bisa membuat kru tidur panjang, karena dengan perjalanan yang begitu lama mereka tidak akan bisa bertahan jika mereka bangun dan tidur normal seperti di bumi. Para kru pun berkumpul di sebuah ruangan untuk makan malam. Nggak tahu dah itu makan malam, sarapan atau makan siang. Soalnya kalau di luar angkasa kan gelap semua. Awalnya mereka tidak menyadari hal aneh yang sedang terjadi. Mereka kira pesawat sudah berada di orbit bumi karena mesin pesawat sudah menyala secara otomatis. Di tengah-tengah obrolan, Kapten Dallas menerima panggilan dari Mother. Mother di sini adalah komputer yang mengendalikan semua sistem dalam pesawat, termasuk mengenai informasi-informasi yang Kapten ingin tahu. Tapi untuk bisa berkomunikasi dengan Mother, Kapten Dallas harus mengetik. Karena di zaman itu belum canggih. Belum seperti sekarang yang adanya AI bisa berkomunikasi hanya dengan lisan. Mother menjawab jika pesawat menerima sinyal transmisi SOS dari sebuah planet yang dekat dengan jalur mereka, sehingga pesawat secara otomatis keluar dari jalur utama dan menuju orbit planet tersebut. Walau prioritas utama mereka tentu kembali ke bumi. Para pilot yang sadar akan hal itu lantas mencoba menghubungi stasiun luar angkasa yang berada di orbit bumi. Namun tidak ada jawaban, karena mungkin jarak mereka yang masih terlalu jauh. Semua kru pun berkumpul untuk membahas hal tersebut. Dallas sebagai kapten pesawat akan mengikuti perintah dari Mother untuk mengecek planet tersebut karena disinyalir ada orang yang sedang butuh pertolongan. Semua kru setuju kecuali Ripley. Dia merasa ada hal yang janggal karena prioritas utama yaitu kembali ke bumi secepatnya. Bentar. Namun akhirnya disetujui karena tidak ada salahnya menolong orang jika itu memang benar sinyal SOS.
Setelah pesawat sampai di orbit planet tersebut, kru bersiap untuk memakai pesawat awak untuk mendarat. Dan pesawat berhasil mendarat walau tidak terlalu mulus pendaratannya dengan beberapa komponen yang rusak karena guncangan. Kru dibagi 3 kelompok. Brett, Parker bertugas memperbaiki pesawat yang rusak. Ripley dan Ash berada di dalam pesawat untuk mengawasi. Sedangkan Kapten Dallas, Ken, dan Lambert yang mencari sumber sinyal di planet tersebut. Ketika mereka mendekati sumber sinyal transmisi, mereka melihat sebuah pesawat asing yang sangat besar. Dan mereka masuk ke dalam pesawat tersebut. Terlihat komponen-komponen pesawat yang terasa sangat aneh. Dan mereka menemukan ruang kabin pesawat yang di sana terdapat seorang raksasa yang diyakini sebagai pilot dari pesawat tersebut. Namun, raksasa tersebut terlihat sudah mati. Mereka menyusuri seluruh ruangan di sana. Ken tiba-tiba terperosok ke sebuah lubang, di mana di dalam lubang tersebut terdapat banyak sekali benda yang berbentuk telur. Sebuah telur terlihat bergerak dan terbuka. Ken yang penasaran mencoba melihat lebih dekat, dan tiba-tiba organisme yang ada di dalam telur tersebut loncat dan menempel ke helm pelindung Ken. Singkat cerita, Kapten Dallas dan Lambert membawa Ken kembali ke dalam pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, Ripley menahan mereka di ruang penetralisir demi alasan keamanan kru pesawat agar tidak terkontaminasi. Ripley menyarankan agar 3 orang tersebut menerapkan sistem karantina terlebih untuk Ken, sampai mereka terlihat benar-benar sehat nantinya. Namun, secara diam-diam Ash membuka pintu dan menyuruh mereka masuk. Di sini Ripley semakin merasakan hal yang janggal terhadap Ash. Dia menjadi curiga, jangan-jangan si Ash ini alien. Di ruang medis, Ash dan juga Dallas mencoba melepaskan organisme yang sekarang sudah menempel di wajah Ken. Pada waktu Ash menyayat bagian kulit organisme tersebut, keluar cairan seperti zat asam karena ketika menetes ke lantai, seketika lantai pesawat meleleh mengakibatkan pesawat mengalami kebocoran. Dallas menugaskan Parker dan Brett untuk menutup kebocoran tersebut. Keesokan paginya, makhluk yang menempel di wajah Ken sudah lepas dan berada di lantai. Ash mencoba mengamati tubuh dari makhluk tersebut dan terlihat dia sangat tertarik dengan hal itu. Pada saat jam makan, terlihat Ken sekarang sudah sehat. Dia makan sangat lahap seperti orang yang kelaparan. Tidak lama, dia mulai menunjukkan gejala aneh. Seluruh tubuhnya mengejang dan keluarlah satu organisme baru yang mereka namakan Xenomorph. Karena terlalu kecil, sehingga makhluk tersebut berhasil kabur dan bersembunyi dengan gampang. Ken yang sekarang sudah meninggal, jasadnya dibungkus dengan kain putih dan dibuang keluar angkasa seperti serem juga lihatnya. Kru yang tersisa membuat rencana untuk menemukan si kecil Xenomorph. Dengan alat pendeteksi sederhana yang mereka buat, mereka yakin bisa menangkap makhluk tersebut. Tim dibagi menjadi 2, Ripley, Parker, dan Brett yang menyisir bagian kargo pesawat menerima sinyal dari alat pelacak mereka. Setelah membuka salah satu ruangan, mereka kaget karena yang keluar dari sana bukanlah Xenomorph, melainkan seekor kucing milik Ripley. Kucing itu pun berlari ke ruang mesin pesawat. Brett disuruh Ripley untuk mencari dan membawa kucingnya ke tempat yang aman. Ketika dia menemukan kucingnya, tak disangka hanya dengan waktu beberapa jam, si kecil Xenomorph sekarang sudah menjadi besar dong, dan serem banget. Dan tepat berada di belakang Brett. Brett hanya mampu berteriak saat Xenomorph tersebut menerkamnya. Dan kucingnya pun hanya bisa terpaku melihat kejadian tersebut. Oh, so sweet. Semua kru berkumpul kembali dan mereka mendapatkan sinyal jika Xenomorph sekarang berada di saluran udara. Mereka berencana menjebak dengan memojokkan ke satu ruangan di saluran udara tersebut. Karena dengan banyaknya pintu saluran udara harus ada deh salah satu dari mereka yang memancing Xenomorph tersebut. Dan Dallas pun bersedia. Setiap pintu yang sudah dilewati oleh Kapten Dallas harus ditutup sehingga dapat mengecilkan pergerakan dari Xenomorph tersebut. Lambert menemukan
di alat pelacaknya jika sinyal Genomorph berada tepat di belakang Dallas. Dallas yang tidak cukup waktu untuk menghindar akhirnya tertangkap dan berhasil terbunuh oleh Genomorph tersebut. Dengan meninggalnya Dallas, Ripley yang jabatan sebelumnya sebagai wakil kapten, kini dia harus menggantikan posisi Dallas sebagai kapten. Ripley sekarang punya akses untuk masuk ke ruang Mother. Di sana dia menanyakan apa yang sedang terjadi dan prosedur apa yang harus dia lakukan. Mother menjawab jika transmisi sebelumnya yang mereka terima itu bukanlah sinyal SOS, dan Mother pun menjawab jika tidak ada yang dapat mereka lakukan karena sekarang prioritas utama dari pesawat Nostromo adalah membawa organisme yang baru ditemukan tersebut ke bumi untuk diteliti, walaupun harus mengorbankan para kru. Tiba-tiba Ripley dikagetkan dengan As yang sudah ada di sampingnya. Ripley yang sudah curiga dengan kelakuan As sejak lama meminta penjelasan apa yang sebenarnya perusahaan rencanakan. Tetapi As hanya diam. Ketika Ripley beranjak keluar, pintu seketika terkunci. As kemudian menghajar Ripley sampai terkapar ke lantai. Saat As sedang mencoba membunuh Ripley, Parker dan Lambert berhasil masuk ke dalam ruangan. Dan Parker memukul As dari belakang mengakibatkan leher As robek. Mereka sangat kaget karena selama ini si kepala sains yang bersama mereka adalah robot atau android yang bertugas membawa organisme baru jika ditemukan di luar bumi untuk diteliti nantinya di bumi, walaupun harus membahayakan nyawa dari para kru pesawat. Akhirnya mereka membakar tubuh As. Setelah itu, mereka berencana meledakkan pesawat kargo beserta biji besi yang mereka bawa, sedangkan mereka akan memakai pesawat awak yang lebih kecil untuk perjalanan kembali ke bumi, dengan harapan Genomorph itu akan ikut terbakar dengan pesawat Nostromo. Ripley membagi tugas, di mana Parker dan Lambert bertugas mengumpulkan bahan bakar untuk stok perjalanan mereka ke bumi karena jaraknya yang masih terlalu jauh. Dan dia sendiri bertugas menghidupkan pesawat awak. Tadi sangka dia juga bertemu dengan kucingnya yang sudah lebih dulu berada di dalam pesawat awak. Saat Lambert dan Parker mengumpulkan bahan bakar, Genomorph sudah mengintai mereka berdua, dan tidak butuh waktu yang lama, mereka berdua pun terbunuh. Mengetahui hal tersebut, Ripley segera pergi ke ruang bom penghancur dan bergegas mengaktifkannya. Pengaktifan mode ledakan pun aktif dengan waktu penghancuran kurang dari 3 menit. Dia harus cepat masuk ke dalam pesawat dan lepas landas dengan perlahan dan berhati-hati. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam pesawat, dan tepat pada waktunya beberapa saat setelah pesawat lepas landas, pesawat kargo pun hancur. Ripley mengira semua itu sudah selesai. Dia bersiap untuk masuk kembali ke statis atau tidur dalam waktu yang lama, karena mengingat perjalanan ke bumi masih terlalu panjang. Apalagi dengan bahan bakar seadanya, dia hanya bisa pasrah sejauh mana pesawat bisa membawanya nanti. Ketika dia hendak mengambil sesuatu dari balik dinding, dia melihat ada yang bergerak. Ternyata itu si Genomorph. Dia lebih pintar dari dugaan Ripley. Dia lebih dulu masuk menyelinap ke dalam pesawat. Ripley yang kaget lantas bersembunyi di salah satu ruangan ganti yang terdapat baju astronot di dalamnya, dan langsung memakai baju tersebut. Karena belum ada pergerakan, Ripley menyemprotkan gas ke Genomorph tersebut supaya dia bergerak ke pintu pesawat. Ripley pun berhasil. Setelah posisi Genomorph berada tepat di depan pintu pesawat, Ripley membuka pintu tersebut dan menembakkan senapan panah untuk mendorong Genomorph keluar dari pesawat. Genomorph pun berhasil dikeluarkan dari pesawat. Tetapi tali panah yang ditembakkan Ripley nyangkut ke pintu pada saat pintu tertutup. Genomorph itu pun mencoba masuk kembali ke dalam pesawat melewati mesin pendorong. Tetapi dengan sigapnya, si Ripley lantas mengaktifkan pendorong pesawat yang langsung menghempaskan Genomorph itu menjauh dari pesawat. Dan kini pesawat sudah benar-benar aman. Sebelum Ripley kembali tidur, dia memberi pesan kepada pangkalan luar angkasa di bumi bahwa kru yang tersisa dari pesawat Nostromo hanya dia seorang diri. This is Ripley. Last survivor. Dan film pun selesai. Itu dia alur cerita dari film Alien 1979 atau Alien 1 atau Alien yang pertama. Jangan lupa like jika kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini. Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan saya akan melanjutkan alur cerita film Alien ke film selanjutnya, yaitu Alien 2 tahun 1984.
Komen juga jika ada requestan film tertentu dari kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.